Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayatullah selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul implementasi adaptif network access control dan multifaktor authentication pada CV-IU Herbal. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nabil Adani Alim, kemudian ada saya sendiri Miftahul Awalian Istiwanto, dan ada Rika Permana. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Di sini saya Nabil Adani Alim akan melanjutkan slide presentasi. Di slide ini ada profil organisasi dan permasalahannya. Studi kasus yang kami ambil di CV-IU Herbal merupakan distributor produk kesehatan alami seperti jahe merah, madu, dan temulawak yang berlokasi di Karawang Barat. Dari sisi keamanan terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama adalah adanya resiko akses ilegal ke database stok gudang, terutama jika sistem diakses melalui jaringan publik. Selain itu, metode login yang masih menggunakan satu faktor yaitu password juga memiliki kelemahan karena rentan terhadap serangan seperti brute force. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah memastikan bahwa hanya admin yang sah yang berada di jaringan internal kantor yang dapat mengakses data kritis. Selanjutnya, di bagian ini identifikasi aset dan resiko yang ada pada sistem. Aset yang paling kritis adalah database stok produk dan kredensial admin. Karena kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Dari sisi ancaman terdapat beberapa potensi serangan seperti akses ilegal dari luar kantor atau remote hacking serta brute attack pada sistem login. Jika ancaman ini terjadi, dampaknya bisa cukup serius, yaitu manipulasi data stok yang dapat menyebabkan kerugian pada inventaris perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih kuat untuk melindungi aset tersebut. Strategi keamanan device and deep. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menerapkan strategi keamanan berlapis atau defend and deep. Lapisan pertama adalah network security, yaitu dengan membatasi akses hanya dari alamat IP internal kantor, sehingga perangkat dari luar jaringan tidak dapat mengakses sistem. Lapisan kedua adalah identity security dengan menambahkan multi-factor authentication menggunakan Google Authenticator, sehingga selain password diperlukan verifikasi tambahan berupa kode OTP. Dan lapisan ketiga adalah access control, di mana dashboard hanya dapat diakses apabila kedua lapisan tersebut telah terpenuhi. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih aman karena memiliki beberapa lapisan pelindung yang saling mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian di sini ada desain sistem atau flowchart. Pertama kita start jalankan aplikasi. Kemudian ada proses deteksi IP address perangkat user. Jika perangkat user sesuai dengan IP kantor, maka akan masuk ke POM input aktif. Jika tidak sesuai dengan IP kantor, maka network access akan ditolak dan akan muncul alert tombol login dimatikan. Kemudian jika tadi input aktif, maka user akan langsung memasukkan kode OTP dari Google Auth yang dari HP. Jika kode OTP benar, maka akan langsung menampilkan dashboard stok dan produk. Jika salah, maka akses akan sama ditolak. Kemudian ada implementasi teknologi. Di sini kita menggunakan dua kondisi ya. Untuk kondisi pertama itu jika kita menggunakan dari IP luar kantor. Di sini kita menggunakan perangkat HP yaitu terhubung ke WiFi HP. Kemudian sistem akan mendeteksi IP asing. Tombol login mati dan muncul peringatan merah. Untuk kondisi B, dengan menggunakan IP kantor yang terhubung ke WiFi kantor,
Sistem mengizinkan input OTP, kemudian memasukkan OTP dan dashboard stok berhasil dibuka. Dan kita akan ke implementasi sistemnya. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama dengan menggunakan IP luar. Ini langsung kita coba jalankan dengan IP luar. Di sini saya menggunakan IP dari luar, menggunakan WiFi dari HP. Di sini kita akan cek dulu IP dari config yang kita pakai. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan yang pertama, yaitu menggunakan perangkat dari luar, yaitu dari HP. Ini kita akan cek IP-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat IP address 172.31.80.1. Sedangkan untuk IP kantornya yaitu 192.168.101. Maka yang akan terjadi sistem mendeteksi Anda berada di luar jangkauan kantor CP Ayu Herbal. Maka untuk proses validasi pertama saja kita tidak bisa masuk dan tidak bisa memasukkan OTP. Kemudian kita akan coba beralih menggunakan IP kantor. Sini saya menggunakan IP kantor yang bernama Rian. Setelah berhasil connect ke WiFi kantor, maka kita akan menggunakan proses manual untuk perpindahan WiFi-nya. Di sini kita menggunakan IP config, renew. Di sini kita menggunakan perpindahan IP, walaupun tadi di sini kita sudah melakukan perpindahan secara manual. Di sini juga kita lakukan perpindahan lagi. Kemudian di sini sudah sama IP address 192.168.101 seperti IP kantor. Kemudian kita akan menjalankan kodenya. Maka untuk validasi pertama itu jaringan internal aman telah terverifikasi. Kemudian untuk kode OTP-nya kita akan menggunakan QR OTP. Sini saya akan menjalankan untuk kode OTP-nya. Kemudian kita akan scan barcode-nya dan akan muncul kode OTP-nya dari HP. Setelah kita mendapatkan kode OTP-nya, kita akan langsung menjalankan untuk memasukkan kode OTP-nya tadi. Maka akses berhasil, login akan masuk ke dashboard data stok produk kritis. Untuk perbedaan mendasar dari kedua skenario tadi adalah lapis jaringan tanpa ID yang benar, from login bahkan tidak bisa digunakan. Ini mencegah serangan jarak jauh secara total. Untuk lapis identitas, meskipun berada di jaringan yang benar, akses tetap terkunci tanpa kode OTP. Melalui integrasi pertahanan berlapis ini, seluruh aset informasi dan inventaris pada CP Ayu Herbal dapat terlindungi secara maksimal dari berbagai ancaman cyber. Nah, demikian dari pembahasan mengenai pentingnya keamanan berlapis dalam sistem login. Kemudian masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari kami menuju kesimpulannya bahwa implementasi penggabungan antara validasi jaringan dan autentikasi dua faktor atau MFA terbukti efektif menutup celah akses di ilegal hingga 95% dibandingkan sistem login konvensional.
Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keamanan sistem login? Pertama, kita perlu mengimplementasikan log aktivitas cloud dengan pencatatan aktivitas pengguna atau user logs ya, yang disimpan di server terpisah. Kita dapat melakukan audit keamanan yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan keamanan sistem login dan melindungi data pengguna dari akses ilegal. Jadi demikian kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.